Halo teman-teman, selamat datang kembali di seri kuliah filsafat politik ya. Kemarin kita sudah bahas tentang demokrasi, kita bahas tentang civil society. Nah, hari ini kita akan coba bahas tiga ideologi besar yang membentuk dunia kita. Ya, ada tiga: kapitalisme, sosialisme, dan komunisme. Nah, kadang-kadang antara sosialisme dan komunisme ini ada sedikit kesulitan nih untuk membedakan ya, tetapi kita akan bicara perbedaan mereka. Lalu kenapa kemudian antara ketiganya ini saling bertentangan dan seringkali saling bentrok. Lalu bagaimana kita juga akan belajar tentang bagaimana dampak ketiga ideologi ini dan dialektika di antara mereka pada dunia kita. Mari kita coba bahas satu persatu. Nah, sebelum kita masuk ke masing-masing ideologi tadi yang saya sebutkan, kapitalisme, sosialisme, dan komunisme, kita perlu paham ya bahwa ketiganya itu bukan hanya pendekatan atau aliran dalam sistem ekonomi, tetapi ketiganya itu juga merupakan sistem politik dan sosial. Ada juga yang mengatakan bahwa kapitalisme itu adalah modus produksi gitu ya, dia bukan sistem ekonomi ya. Tapi dalam konteks ini saya akan menempatkan kapitalisme ini dalam pendekatan ideologisnya. Jadi kalau kapitalisme itu secara ideologis itu menekankan pada kebebasan pasar ya dan pada kepemilikan pribadi. Kalau sosialisme ini satu pendekatan politik dan sosial di mana berusaha untuk menyeimbangkan antara kepemilikan pribadi dan peran negara dalam kesejahteraan sosial. Itu sosialisme. Jadi di dalam sosialisme kepemilikan pribadi atau privat ya, properti itu masih diakui. Selanjutnya adalah komunisme. Dalam komunisme itu kepemilikan pribadi dihapuskan. Sehingga harapannya dengan tidak adanya kepemilikan pribadi, kepemilikan modal salah satunya, masyarakat akan hidup tanpa kelasnya, tanpa kelas borjuis, tanpa kelas proletar, tanpa kelas elit, tanpa kelas jelata. Nah, setiap ideologi tadi, kapitalisme, sosialisme, komunisme, itu punya akar sejarah dan filsafat yang berbeda-beda, dan masing-masing memiliki sejarahnya. Kita mulai dari kapitalisme ya. Nah, kapitalisme tadi kan tekanannya pada kebebasan pasar dan persaingan. Ada kebebasan persaingan, kompetisi di situ. Jadi kapitalisme ini sebenarnya diawali sebagai gerakan ekonomi atau gagasan ekonomi sebenarnya yang berujung sebenarnya pada satu sistem yang basisnya adalah kepemilikan pribadi atas alat produksi dan kemudian menjadi satu mekanisme pasar ya. Nah, jenis pasar yang diajukan oleh gagasan kapitalisme adalah pasar yang di dalamnya terjadi persaingan sebebas-bebasnya. Salah satu tokoh utama yang memulai dari awal kapitalisme adalah paling tidak dalam bentuk karya adalah Adam Smith ya, yang dia menuliskan buku dengan judul The Wealth of Nations sekitar tahun 1700-an lah ya, 1774 atau 76 begitu. Nah, prinsip utamanya adalah adanya invisible hand ya, di mana pasar itu, pasar pertemuan antara pembeli dan penjual itu yang akan mengatur diri mereka sendiri, harganya, kesepakatannya tanpa perlu campur tangan negara. Nah, ciri khasnya dalam kapitalisme adalah kebebasan, ya jelas ya, dan itu termasuk kebebasan individu dalam berbisnis, persaingan di pasar, dan tentu saja inovasi. Karena
untuk bisa tetap bersaing karena orang harus berinovasi. Akibatnya karena inovasi terus terjadi, perubahan terus terjadi, ekonomi bertumbuh. Jadi pertumbuhan ekonomi. Jadi ada kebebasan individu dalam bersaing, persaingan bebas tanpa campur tangan negara, inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, kapitalisme ini sendiri ya seringkali dikaitkan dengan kesejahteraan ekonomi, ya. Tetapi pada titik yang lain dia juga seringkali dikaitkan dengan atau sering dituduh sebagai penyebab ketimpangan sosial, kesenjangan antara yang kaya sekali, yang miskin sekali. Jadi makin tidak punya kepemilikan atas modal, atas alat produksi, semakin miskin, gitu ya. Semakin memiliki, semakin akan bertambah dan beranak pinak, semakin kaya. Kemudian yang kedua adalah tadi sosialisme ya. Sosialisme itu masih menekankan pada campur tangan negara demi kesejahteraan bersama atau keadilan sosial. Indonesia agak dekat-dekat dengan ini gitu ya. Jadi sosialisme ini kan satu sistem yang mengutamakan kesetaraan ekonomi, tapi itu bisa terjadi atas campur tangan negara. Dalam hal apa? Dalam hal distribusi kekayaan. Nah, tokoh utama dalam sosialisme agak ada samanya nanti dengan komunisme ya. Tokoh utamanya adalah Karl Marx ya. Kemudian Friedrich Engels, temannya Karl Marx ya, dan tokoh-tokoh sosialis lainnya. Jadi prinsip utamanya kalau dalam sosialisme adalah negara itu mengontrol sektor-sektor yang penting untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Kalau di Indonesia ada bumi, air, tanah itu sudah dikuasai oleh negara gitu. Sektor-sektor pokok, pangan, dan sebagainya. Nah, ciri khas dari negara sosialisme adalah, atau sistem sosialisme adalah layanan publik itu dikelola oleh negara, seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Kemudian adanya pajak progresif, pajak untuk meminimalisir, bukan melarang, tapi meminimalisir kesenjangan, supaya yang kaya tidak semakin kaya, yang miskin tidak semakin miskin. Kemudian salah satu karakter dari sistem ini adalah campur tangan negara dalam bidang ekonomi. Jadi di beberapa negara ya, salah satu Indonesia itu memang menerapkan sosialisme demokratis, di mana memang kapitalisme tidak dilarang, tetap ada, tetapi dikendalikan oleh kebijakan sosial, oleh public policy atau kebijakan ekonomi. Kemudian yang bentuk ketiga tadi adalah komunisme ya. Komunisme ini sebenarnya artinya masyarakat tanpa kelas, dari kata komunio, komunal gitu. Nah, komunisme ini sistem yang tujuannya memang menghapuskan kepemilikan pribadi agar tercipta satu masyarakat yang diimpikan, yang utopia, masyarakat yang tidak ada kelas, tidak ada, bahkan bukan kesenjangan lagi, semua sama, setara. Nah, tokoh utamanya mirip dengan sosialisme tadi, tetapi ini lebih ekstrim nantinya dalam pendekatan, yaitu Karl Marx, Engels. Yang mana mereka memang berdua ini menuliskan buku di tahun 1848, judulnya Manifesto Komunis. Nah, prinsip utamanya adalah slogannya gini, dari masing-masing menurut kemampuannya, untuk masing-masing menurut kebutuhannya. Jadi masing-masing sesuai kemampuannya harus menyumbangkan tenaga dan mendapatkan sesuai kebutuhannya masing-masing. Ciri khasnya jelas, tidak ada kepemilikan pribadi, semua diatur oleh negara, alat produksi kemudian dikuasai bersama, tidak ada satupun orang yang punya pabrik secara pribadi, privat, kemudian tidak ada kelas. Nah, dalam praktek komunisme sendiri itu seringkali, dan bukan seringkali, hampir dipastikan selalu berubah wujud menjadi sistem yang totaliter, dikuasai negara penguasa utama. Contoh-contohnya di Uni Soviet ya, zaman dulu, Rusia pada masa sebelum pecah, dan Tiongkok, tapi eranya bukan yang hari ini ya, eranya Mao Zedong ya, eranya Mao, jadi negara Republik Rakyat Cina di masa Mao Zedong. Nah, sepanjang abad ke-20 memang dunia itu
terpecah teman-teman antara kapitalisme di mana isinya adalah Amerika Serikat, kemudian Jerman dan sekutu-sekutunya adalah Inggris ya. Dan komunisme yang di sini ada Uni Soviet, kemudian ada Vietnam, kemudian ada Republik Korea Utara, kemudian ada beberapa negara di Amerika Latin ya. Ini terpecah jadi dua. Dan memang tidak kemudian menjadi perang terbuka ya, tetapi perang kecil-kecil di negara-negara itu, atau seringkali disebut sebagai perang dingin ya, persaingan ideologi di seluruh dunia, tapi sebenarnya momoknya itu ya dari dua negara besar, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Caranya adalah saling memprovokasi ya, dengan perlombaan senjata, dengan eksplorasi luar angkasa, dengan adanya revolusi kecil-kecil di negara-negara mulai dari Nicaragua, Kuba, kemudian Vietnam sendiri ya, dan juga berimpak pada Indonesia sendiri di tahun 65 ya, kemudian muncul kudeta-kudeta juga di mana-mana. Nah, itu yang terjadi sebelumnya ya, tahun-tahun sebelum 90 ke bawah ya, sebelum tahun-tahun itulah. Nah, hari ini hampir semua negara sudah berubah ya, semuanya punya kombinasi antara kapitalisme dan sosialisme, semacam sintesis di antara keduanya. Meskipun perdebatan antara kapitalisme dan sosialisme masih terus berlanjut. Intinya teman-teman, menurut saya pribadi tidak ada sistem politik yang sempurna. Kapitalisme memang menciptakan inovasi kan, tetapi ya akhirnya ada kesenjangan. Ya, kemudian sosialisme kita tahu awalnya mencoba menyeimbangkan keadilan sosial, tetapi yang terjadi adalah karena semua diatur negara, maka terlalu menjadi birokratis. Investasi menjadi, atau apa investasi, segala hal kemudian terlalu diatur, di manajemen secara birokratis gitu. Nah, kalau komunisme jelas ya, dia punya idealisme tentang kesetaraan, tapi ternyata sulit diterapkan karena pejabat-pejabat elit negaranya justru menjadi elit baru tuh, kelas baru dalam masyarakat, kelas atas ya, yang awalnya harusnya kan tanpa kelas. Karena apa? Karena biasanya negara komunisme selalu berujung pada otoritarianisme atau pemimpin yang otoriter. Nah, di video selanjutnya nanti teman-teman kita akan bicara tentang ideologi yang lain, neoliberalisme dan globalisasi. Kita ketemu lagi besok, tetap berpikir kritis dan terima kasih.